Halo, selamat datang. Saya David. Saya akan menjelaskan tentang proyek tugas akhir saya, Balai Pelayanan Warga Sunterjaya. Isu saya dimulai dari kelurahan sebagai wadah pemerintah untuk pelayanan dan pemberdayaan warga, di mana saat ini kelurahan hanya dilihat sebagai sebuah tempat formal, kaku, yang takut untuk didatangi warganya. Akibatnya, banyak visi dan misi pemerintah yang tidak sampai ke masyarakat, dan masyarakat juga tidak merasakan apa dampaknya dari pemerintah. Lokasi proyek saya ini berada di Kelurahan Sunterjaya, di mana kelurahan ini didominasi oleh zonasi hunian dan juga terkenal akan danaunya, yaitu Danau Sunter. Lokasi saya tepat berada di samping Danau Sunter Barat, memiliki akses langsung dengan danau dan juga sebuah kali. Site ini berpotensi untuk menjadi meeting point sebagai awal dan akhir dan sebagai gate ataupun gerbang menuju Danau Sunter. Proyek ini memiliki entrance atau pintu masuk di segala arah, di mana ini mendukung dari teori terplace sendiri untuk memiliki fleksibilitas agar masyarakat mudah menjangkaunya. Proyek ini juga breathable, di mana bangunan ini bisa bernafas, di mana bangunan ini memiliki akses terhubung dengan lingkungannya, baik dari fasad maupun ruang publik di bawahnya. Akses dan sirkulasi di dalam proyek ini terdapat lift, amfiteater berupa tangga, dan juga ramp. Ramp di sini adalah sirkulasi utama di dalam proyek ini. Mengapa menggunakan ramp? Ramp ini digunakan untuk mendukung teori third place, di mana third place as a leveler, sehingga baik orang normal maupun disabilitas memiliki level yang sama untuk mengakses ke seluruh bangunan ini. Bentuk utama dari bangunan ini didominasi oleh bentuk segitiga, di mana bentuk ini diadaptasi dari bentuk atap-atap bangunan tradisional di Indonesia yang didominasi oleh atap miring. Bentuk ini juga merespon dari jarak pandang manusia yang ada di sekitarnya, di mana di sekitar bangunan ini adalah pemukiman 2 lantai, sehingga bentuk segitiga ini menjauhkan atap bangunan dari pemukiman, sehingga jarak pandang manusia lebih jauh terhadap bentuk visibility. Proyek ini menjaga view tembus pandang dari utara menuju ke selatan, dari daerah pemukiman menuju ke danau, melalui open public space di lantai dasar, serta fasad kaca di atasnya, sehingga view dari pemukiman ke danau tidak terhalangi oleh bangunan. Sourcescape dari bangunan ini terdiri dari 3 material utama, yaitu rumput, lalu 2 yang lainnya adalah paving batu yang dapat ditumbuhi oleh rumput dengan 2 pola yang berbeda, sehingga seluruh bagian luar dari bangunan ini dapat menjadi daerah resapan. Unsur air di bangunan ini merespon dari keberadaan kali drainase dan Danau Sunter Barat terdapat di dalam bangunan, di mana terdapat sebuah akses utama sejalan dengan kali berupa air WTP yang diekspos dengan lantai kaca, shading matahari dengan fasad solid di sisi timur dan barat dari bangunan ini. Mechanical. Ada lift dengan struktur yang berdiri sendiri, terpisah dari struktur bangunan utama. Lalu ada AC sebagai pendingin ruangan berupa AC sentral, sehingga dibutuhkan ruang AHU di setiap lantainya. Electrical. Ruang panel dan genset sebesar 200 kVA terdapat di lantai dasar di zoning support. 200 kVA ini dihitung dari kebutuhan AC, komputer, dan lampu. Lalu, untuk jalur electrical terdapat di dalam cover kolom dan balok, di mana di dalam cover kolom dan balok ini terdapat jalur untuk kabel-kabel kelistrikan, serta juga lapisan tahan api untuk melindungi kolom. Plumbing bangunan ini terdapat pada shaft toilet, di mana letak toilet sudah pada satu garis lurus, lalu ruang pompa dari reservoir air di bawah, lalu juga rainwater plumbing, di mana air hujan dari atap dialirkan dari atap melalui sisi samping bangunan berupa struktur beton
yang dialirkan ke WTP yang diekspos di bagian lantai dasar sesuai dengan aksis tapak. Proyek ini menggunakan struktur utama berupa struktur baja dengan material utama berupa baja WF dan juga plat bonded untuk lantainya. Alasan penggunaan struktur baja di bangunan ini pertama adalah karena cepat, di mana baja ini dapat disambung dengan lebih cepat dengan skrup. Lalu yang kedua adalah karena quality control, di mana pembuatan baja ini dibuat dari pabrik sehingga kualitas kontrolnya lebih baik. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah baja memiliki bentangan yang lebar, di mana bentangan baja ini adalah 1/25 sehingga mengirit ruang-ruang yang ada pada plafon. Konsep fasad pada bangunan ini yang pertama adalah fasad utara dan selatan dengan curtain wall untuk meneruskan view serta cahaya alami berupa kaca. Lalu pada fasad bagian timur dan barat terdapat wood skin yang bisa meneruskan cahaya serta menjadi ventilasi udara sehingga fasad di bangunan ini dapat bernafas dan bersirkulasi udara. Selanjutnya, kita akan melihat animasi dari proyek Balai Pelayanan Warga Sunterjaya ini. Lapangan di bagian depan proyek digunakan untuk upacara, juga digunakan untuk anak-anak bermain bola. Pada bagian ini adalah zona supporting, di mana terdapat musola, pos PPSU, pos Satpol PP, ruang genset, ruang panel, gudang, hingga toilet umum untuk masyarakat yang sedang berada di Danau Sunter Barat. Kalau dilihat dari sisi danau, kita akan disambut oleh amphitheater yang mengarah ke danau. Daerah support pada bagian bawah juga menjadi akses kedua bila balai warga di tengah sedang digunakan untuk kegiatan. Daerah balai warga ini memiliki lantai ekspos kaca berupa saluran air yang ada pada water treatment plant sesuai dengan akses kali dan danau. Air ini dapat dari air hujan yang ada di atas. Di sini juga kita bisa melihat pile cap dari struktur dinding menyilang bangunan serta plumbing air hujan dari atap bangunan. Pada balai warga terdapat amphitheater untuk warga nongkrong, ngobrol, anak-anak bermain, hingga untuk kegiatan musrembang yang formal, pasak kaget di pagi hari ataupun pasak malam di akhir pekan, hingga nonton bareng. Maka dari itu terdapat sisi yang lebih tinggi dan rendah untuk mengakomodir jumlah warga yang ada di daerah ini. Balai warga ini juga menjadi akses untuk jalur keluar masuk Danau Sunter Barat sebagai gate di mana meeting point untuk Danau Sunter Barat sebagai ruang publik. Ram sebagai sirkulasi utama di bangunan yang menghubungkan tiap lantai digunakan untuk mendukung theater place as a leveler sehingga orang normal dan difabel dianggap sama rata di bangunan ini. Setelah naik ke atas, kita akan disambut oleh daerah lobby dan juga daerah informasi dan data center untuk warga mengakses informasi lebih mudah. Berikut adalah akses RAM menuju zona edukasi yang berada di lantai atas. Void yang berada di tengah ini digunakan untuk ruang komunal warga, untuk nongkrong, ngumpul, hingga arisan ibu-ibu warga di sekitar kawasan ini. Zona pelayanan kantor kelurahan dinominasi oleh zona PTSP, di mana PTSP adalah pelayanan terpadu satu pintu yang merupakan pelayanan terbesar dari sebuah kantor kelurahan. Juga terdapat kantor untuk para pengurusnya. Daerah pelayanan kantor kelurahan ini diletakkan lebih rendah sebagai sebuah simbolik di mana pemerintah melayani warganya dari bawah. Selanjutnya, di lantai atas terdapat zona edukasi berupa ruang baca dan ruang buku untuk edukasi warga. Ruangan ini mendapat sinar matahari alami dari glass roof di atas, juga dari dinding miring yang terdapat di samping. Pada dinding samping memang solid, namun terdapat skin kayu dengan aksennya secara vertikal dapat memasukkan cahaya alami ke dalam bangunan. Penyangga glass roof ini menggunakan struktur pipa baja yang terhubung ke kolom WF sebagai penyaluran beban. Ram juga dibuat sesuai dengan peletakan balok-balok antar kolom untuk menahan strukturnya, sehingga penyebaran beban tetap merata. Zona edukasi ini memiliki dinding kaca ke arah void untuk menjaga suhu di dalam ruangan, baik untuk kenyamanan pengguna
dan ketahanan buku-buku di dalamnya. Zona ini digunakan untuk belajar, bekerja, coworking, kerja kelompok, workshop, arisan, hingga bisa digunakan untuk keperluan rapat pegawai negeri sipil. Maka dari itu, terdapat sekat-sekat dengan dinding yang fleksibel sehingga ruangan dapat diatur sesuai dengan keperluan ruangannya. Proyek ini diharapkan untuk memberdayakan warga Sunterjaya, menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka seperti teori open architecture, dan juga menjadikan kantor kelurahan sebagai workplace yang nyaman dan membanggakan untuk warganya, sehingga setiap warga bisa nyaman datang, berkumpul, berbicara, nongkrong, dan sharing, dan tidak takut pada pemerintah lagi. Sekian penjelasan tentang proyek tugas akhir saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan mohon masukannya. Terima kasih.